baik. Sebelum kita mengawali kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Minta tolong Selvia untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik. Teman-teman yang lain bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kini kiranya kami akan memulai mata kuliah media dan teknologi pembelajaran matematika. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Semoga apa yang kami dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kami ke depannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Selvia. Ya. Baik, pagi ini ada kabar gembira, yaitu kita punya 2 teman baru dari Pevis. Nah, mungkin nanti akan saya panggil. Nanti silakan memperkenalkan diri dulu. Dan juga sekalian untuk presensi ya, karena 2 teman kita belum bisa presensi lewat belajar. Oke. Sebentar. Yang pertama, Anavia Sukma Junita. Apakah sudah bergabung? Sudah, Ibu. Ya. Silahkan. Perkenalkan diri. Videonya Baik. diaktifkan. Ya, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa mengaktifkan video. Jaringan di sini sangat jelek Ibu, jadi kalau diaktifkan videonya nanti saya langsung disconnecting gitu, langsung keluar Zoom-nya. Oh iya, Jadi baik. mungkin lain kali saya akan bisa mengaktifkan videonya. Perkenalkan, nama saya Anavia Sukma Junita. Ibu dan teman-teman bisa 2017. Terima kasih. Oh iya. Panggilannya Sukma ya? Iya, Ibu. Oke, Sukma dari Pendidikan Fisika. Dan satu Iya. lagi, Dina Lorenza Sri Hayati. Iya, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Mohon maaf, saya juga belum bisa menyalakan video karena lagi kurang enak badan, jadi nggak bisa nunjukin muka. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya Dina? Dina, Bu. Oh iya, baik. Berarti ada Sukma dan Dina ya yang bergabung dengan teman-teman. Nah, nanti untuk mahasiswa PGSD dan PEMAT, silahkan Sukma dan Dina bisa perkenalan sendiri. Karena tidak bisa menunjukkan videonya tadi, nanti silahkan fotonya diupload di grup ya. Teman-teman biar tahu mukanya kayak gimana sih, penasaran pasti kan. Si Selvia, Angela, udah senyum-senyum nih. Kayak gimana, penasaran ya bukan? Oke, baik. Bu, minta IG-nya, Bu. Oh ya, Jeff sudah minta IG. Nanti ya bisa kenalan di grup. Di grup juga udah ada nomor WA-nya Jeff, tenang aja. Siap. Baik, hari ini kita ngapain? Saya yakin pasti teman-teman bingung. Kemarin sudah dapat topik ya, untuk tiap kelompok itu akan mendiskusikan topik apa. Nah, karena ada 2 mahasiswa yang masuk dari PEVIS, maka kelompoknya berubah. Nah, kemarin kan waktu pembagian ada kelompok yang anggotanya 4 orang. Maka kelompok itu akan saya pecah menjadi 2. Kalau nggak salah kelompok Brian ya. Brian, Aira. Nah, kemudian siapa lagi sebentar? Saya, Aira, Clara, Vina, Bu. Ya, Brian, Aira, Clara, dan Vina. Nah, kan karena berempat, maka akan saya bagi menjadi 2 dan ditambah 1 teman Pevis. Kemarin Brian dengan Aira ya. Iya nggak, Brian? Iya, Bu. Brian, Aira, terus ditambah Sukma ya. Iya, betul, Bu. Sudah kenalan belum, Brian?
Ya udah bikin grup juga Bu udah. Oh. Kemudian Clara Vina dengan Dina ya. Iya, Bu. Oke, siap. Jadi ada 13 kelompok. Nah, kemarin karena topiknya sudah dibagi, kelompoknya Brian kemarin dapat topik apa ya? Bentar Bu. Motivasi, Bu. Oh, Ah, teknologi sebagai motivasi. Nah, maka nggak apa-apa, dua kelompok itu tetap topiknya sama, teknologi sebagai motivasi, hanya yang satu jadi kelompok 8, yang satu menjadi kelompok 13 gitu ya. Yang jadi kelompok 8 siapa? Aira, bagaimana? Oh, Aira ya? Tempatnya, iya Bu. Oh ya, Saya sama Brian sama Bu. oh ya. Akhirnya kelompok 8, kemudian Clara berarti kelompok 13 ya. Nggak Iya, masalah, benar Clara. 13 itu tetap hoki kok, nggak usah takut. Iya, Bu. Dulu S1 NIM saya 13, tenang aja. Oke, baik. Pasti walaupun sudah dapat topik, kemarin ada yang sampai chat juga, Bu, saya bingung mencari sumber gitu ya. Nah, untuk sumber-sumbernya kalian bisa cari dari buku cetak boleh, e-book juga boleh, kemudian juga dari artikel yang ada di internet, asalkan sumbernya jelas, jadi bukan blog, bukan Wikipedia atau Blogspot atau apa, jadi harus sumbernya jelas, atau juga artikel jurnal juga boleh. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit clue. Jadi, apa itu teknologi sebagai komunikasi, motivasi, dan juga assessment atau evaluasi. Nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, langsung bertanya saja, enggak apa-apa. Dan bagi teman-teman, Pevis, nggak usah malu-malu. Anak pemat nih baik-baik kok. Dan Oke, sekarang saya sudah share PowerPoint. Apakah sudah muncul? Belum Bu. Belum ya? Belum Bu. Masih loading. Sudah? Belum? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Sudah. Nanti kalau masih ada yang kesulitan, saya upload juga di WA dan juga di Belajar ya. Oke. Yang pertama adalah ketentuan tugas. Saya ingin mengulangi lagi. Tugas kalian apa? Yang pertama adalah membuat makalah sesuai dengan topik. Jadi ada yang mendapat teknologi untuk komunikasi, ada yang mendapat untuk motivasi, dan juga assessment atau evaluasi. Nah, makalahnya itu isinya apa? Berisi pengertian, kemudian manfaat teknologi dalam ranah tersebut, kemudian bagaimana penggunaan teknologinya. Nah, untuk penggunaannya itu bisa didukung dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian juga contoh media dan teknologi yang digunakan sesuai dengan topik itu. Dan juga boleh ditambahkan subtopik lain. Nah, kemudian yang kedua, dari makalah itu kalian membuat poster 1 halaman saja tentang topik tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini kan pertemuan ketiga, pertemuan 3 dan 4 nanti untuk diskusi kelompok, kemudian dikumpulkan di akhir pertemuan keempat, yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020. Nah, lalu setelah pengumpulan tugas, pertemuan kelima, mahasiswa saling berkunjung dan mereview makalah milik temannya. Nah, harapannya sebenarnya nanti makalah dan juga poster akan diupload di Belajar, sehingga kalian bisa saling komen di forum. Nah, semoga belajarnya lancar. Kalau hari ini lancar ya, bisa presensi? Lumayan, Bu. Lumayan ya, padahal biasanya sulit. Bisa, Bu. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Biasanya ada tanya atau kayak makalah, ada format khususnya enggak gitu ya? Kalau untuk makalah, seperti biasa makalah ya pakai kertas A4, kemudian marginnya 3-3 semua aja ya. Top 3, bottom juga 3, left and right juga 3. Kemudian hurufnya Times New Roman ukurannya 12 ya. Lalu spasi 1,5 gitu. Kemudian isinya seperti biasa,
Mau diberikan latar belakang juga boleh. Kemudian jangan lupa cover dan nama anggota, lalu langsung berisi paparan materi sesuai dengan topik. Kemudian untuk poster. Kalau poster biasanya kalian membuatnya pakai aplikasi apa? Canva, Bu. Oke. Bu. Berarti sudah pernah ya membuat di tugas mata kuliah lain? Ya. Oke, siap. Jadi udah lancar nih. Ada lagi pertanyaan? Bu, itu poin nomor 4 untuk semua kelompok berarti ya, Bu ya? Semua kelompok dikumpulkannya Jumat tanggal 25 September. Makalah dan posternya. Oh iya, makalah dan poster masing-masing ya. Tiap kelompok membuat makalah dan juga poster. Jadi poster tuh semacam ringkasan gitu loh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sukma, Dina, ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya untuk sumbernya itu ada minimal sumbernya nggak, Bu? Ini siapa ya yang bertanya? Halo? Sukma, Bu. Oh, Sukma gimana untuk Sukma, sumbernya? Ibu. Sumber dari makalahnya, Bu. Itu ada minimal sumbernya nggak, Bu? Oh, Berapa, misal 2 atau berapa gitu? oh kalau minimalnya saya tidak usah membatasi, tapi ya baiknya tidak hanya satu sumber, jadi biar informasinya yang kalian dapat juga lebih banyak gitu. Dan juga jangan lupa daftar pustakanya dituliskan ya. Oke, gitu Sukma. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ibu mau bertanya. Siapa ini? Vina, Bu. Oke, Vina. Bu, untuk kelompok 13 itu materinya sama dengan kelompok 8? Iya, betul. Kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Belum, baik. Lalu, nah, kemarin siapa yang mendapatkan topik teknologi as a communication tool sebagai alat komunikasi? Komunikasi. Kemarin saya udah bagi ya. Komunikasi itu kelompok 1 ya. 1, 4, 7, dan 10. Nah, teknologi sebagai komunikasi itu sebenarnya apa sih isinya? Dari kata komunikasi berarti dengan teknologi itu bisa memudahkan communicate with other educator. Jadi memudahkan komunikasi dengan pendidik yang lain. Selain pendidik yang lain tentu juga bisa dialog between student teacher. Jadi bisa memungkinkan komunikasi antara siswa dengan guru, guru dengan guru, dan juga sesama siswa. Nah, contohnya apa? Misalnya, kita sering pakai email untuk mengirim pesan atau tugas antar dosen ke mahasiswa juga bisa, ya kan? Kemudian online discussion seperti ini, kita melakukan diskusi tapi secara online. Bisa juga komunikasi itu kan tertulis ya, misalnya blog atau artikel jurnal. Nah, saat kita misalnya dosen atau guru melakukan penelitian, kemudian menulis artikelnya dipublikasi lewat blog atau artikel lewat jurnal tertentu. Nah, itu sebenarnya juga sarana komunikasi, dia men-sharingkan hasil penelitiannya kepada teman sesama pendidik yang lain. Kemudian kata kunci yang lain ada virtual connect. Jadi dengan adanya komunikasi, kita bisa tetap terhubung via virtual. Nah, ini sangat membantu kan. Seperti ini kita sekarang juga tetap terhubung. Walaupun secara jarak mungkin kita sangat jauh. Misalnya Jeff, ada jauh di pulau sana, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan mungkin. Nah, tapi kita tetap terhubung lewat virtual. Kemudian dengan komunikasi ini juga support beginning teacher. Jadi mendukung guru yang masih baru. Kok bisa? Nah, dengan adanya komunikasi, itu kan guru yang masih baru itu bisa berkomunikasi dengan yang sudah senior. Jadi kalau kalian mahasiswa ada magang atau PLP kan, tujuannya apa sih?
supaya kalian bisa berkomunikasi dengan guru yang sudah lebih berpengalaman dalam mengajar siswa. Nah, kalian sebagai calon guru atau pre-service teacher itu juga, atau besok kalau awal-awal jadi beginning teacher itu bisa belajar dari teacher yang sudah lebih senior atau berpengalaman. Jadi itu teknologi as a communication tools. Nah, nanti aplikasinya apa aja, itu kalian bisa cari. Oke, yang dapat topik komunikasi, ada pertanyaan dulu? Nggak? Sudah punya bayangan gitu belum? Jadi komunikasi nggak cuma telepon dan WhatsApp ya. Mungkin kalau selama ini kan mikirnya, oh komunikasi itu ya SMS, atau pesan chatting WhatsApp, kemudian telepon, video call. Nah, sekarang komunikasi itu ternyata luas sekali. Tidak hanya itu, berkirim pesan. Kalau kalian senangnya lewat WhatsApp ya. Sebenarnya kalau komunikasi yang lebih formal itu via email. Jadi terkadang ada dosen juga yang maunya dihubunginya via email. Nah, karena mahasiswa itu belum terbiasa pakai email, tidak jarang ngirim email ke dosen, misal mengumpulkan tugas, udah langsung di-attach tugasnya, tanpa ada kalimat pembuka, subjeknya apa. Nah, besok kalau kalian kirim email, sebaiknya yaitu diperhatikan, karena itu sebagai bentuk komunikasi, jadi tidak langsung kirim file, tapi ada pengantarnya dulu, misalnya salam, kemudian perkenalkan diri apa, terus kalian akan mengirimkan apa, terima kasih, baru dikirim. Dan subjeknya jangan lupa. Saya pernah mendapati mahasiswa itu mengirimkan email, saya lupa entah bimbingan skripsi atau apa gitu, dia malahan membuat pengantar emailnya itu di bagian subjek. Jadi subjeknya tuh panjang sekali. Gitu, oke. Jadi itu bisa menjadi contoh ya untuk kalian. Contoh yang salah, jadi jangan ditiru. Oke. Baik, gimana? Kelompok 1, 4, 7, 10, ada pertanyaan nggak? Kelompok 1 ada Tere, Jeff, Caca. Kemudian 4, Mentari, Yuli, dan Beatrix. 7 ada Himbi, Anggi, dan Erlita. 10, Salsa, Cika, dan Angel. Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, baik. Belum ada, Bu. Oke, kemudian lanjut teknologi as an evaluation tool atau assessment. Jadi teknologi sebagai alat untuk penilaian atau evaluasi atau juga assessment. Yang mendapat topik ini adalah kelompok 3, kemudian 6, 9, dan 12 ya. Jadi kata evaluasi. Evaluasi itu tidak hanya sekedar penilaian. Maka kalau evaluasi itu salah satunya memang penilaian terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Jadi setelah pembelajaran dilakukan penilaian, bagaimana apakah siswa itu sudah memahami konsep seperti itu kan. Tapi juga selain itu, evaluasi itu guru juga mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Contohnya setelah pembelajaran kemarin, oh guru bisa berefleksi, oh pembelajaran yang kemarin gimana ya, oh sepertinya waktunya kurang, berarti lain kali bagaimana supaya waktunya lebih efektif. Nah, maka teknologi as an evaluation tool itu yang pertama, clue-nya adalah reflect on classroom instruction. Jadi merefleksikan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, video observation. Jadi bisa menggunakan observasi atau video observasi. Jadi pembelajarannya direkam, lalu nanti bisa dilihat lagi untuk sebagai bahan refleksi. Kemudian to monitor student understanding. Bisa juga melalui ini kita melihat bagaimana pemahaman siswa. Kemudian yang keempat, allow teacher to self-assess, yaitu memungkinkan guru untuk menilai diri sendiri, serta yang kelima, review the classroom instruction ya. Selain merefleksikan juga mereview bagaimana sih kemarin, apakah ada materi yang terlewat, bagaimana manajemen kelasnya, dan sebagainya. Sebagai alat evaluasi. Nah, kalau untuk mengevaluasi siswa,
Misalnya apa? Kemarin kan udah kayaknya. Pakai kuis, bisa. Pakai Google Form untuk menilai sikap, dan lain-lain gitu. Itu contoh teknologi as an evaluation tool atau assessment. Tuh. Nah, ini yang mendapat kelompok 3 itu ada Sally, Dea, dan Nanda. Terus kelompok 6 itu Marta, Pira, dan Adi. 9 itu Martel, Mela, dan Tian. Lalu kelompok 12, kok Tiannya ada 2 ya? Oh, Tian PGSD ya ini. Sorry. Tian PGSD, Selvi, dan Nadia. Satunya Tian PMAT, satunya Tian PGSD. Ada pertanyaan? Belum? Sudah punya gambaran belum? Belum juga. Ada pertanyaan belum? Sudah punya gambaran belum juga? Gimana, Dea? Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar. Oh ya, baik. Dengar, Bu. Nanti saya kira udah bicara panjang, ternyata sampai kalian tidak terdengar kan? Gitu ya. Oke, kalau gitu lanjut dulu. Teknologi as a motivational tools atau untuk alat memotivasi. Yang mendapat ini berarti kelompok 2, 5. Benar nggak? Iya ya, motivasi itu 2, 5, 8, 11, dan 13 berarti ya. Oke. Teknologi as motivational tool atau sebagai alat untuk memotivasi yaitu encourage and engage student in learning matematik. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa engage apa sih? Menghubungkan atau mengajak siswa untuk masuk ke dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, active participant in learning process. Jadi harapannya dengan adanya motivasi itu, siswa atau peserta didik atau partisipan itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga teknologi as a master, servant, partner, and extensive of self. Apa itu master? Jadi kita tahu bahwa kalau kita nggak paham, sekarang kita mudah kan mencari sumber-sumber belajar di internet. Artinya teknologi itu sebagai master atau yang serba tahu. Karena kita bisa mencari berbagai informasi dan sumber dari sana. Tapi juga sebagai servant, sebagai pelayan. Jadi dia juga serba tahu, tapi juga dia servant, pelayan, itu membantu. Jadi misalnya, contohnya tadi mau bikin poster. Perlu bantuan kan? Pakai apa? Aplikasi. Mau bikin grafik. Bisa secara manual, tapi dibantu juga oleh teknologi. Sekarang sudah ada aplikasi bagaimana kalian tulis persamaan atau fungsinya langsung muncul grafik. Kemudian sebagai partner, sebagai teman. Itu juga hampir sama. Yang menemani keseharian. Motivasi itu bisa nonton video YouTube dan lain-lain. Kemudian juga extension of self, eksistensi diri. Jadi kalian kan pasti juga punya sosial media kan. Itu untuk menunjukkan bagaimana eksistensi diri kalian. Saya tuh ada loh. Kalian bisa mengenal saya lewat teknologi. Jadi walaupun nggak kenal secara langsung, tapi bisa kenal secara teknologi. Lewat IG-nya tadi, si Jeff udah bilang, Bu, minta IG-nya jangan lupa. Nah, misalnya. Jadi mungkin Jeff ingin mengenal temannya lewat media itu.
Gitu. Ada pertanyaan kelompok motivasi? Semoga juga semakin termotivasi ya. Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu ada Joe, Ika, dan Gaby. Lalu kelompok 5 ada Monik, Lia, dan Lisa. Kemudian 8, tadi ada Brian, Aira, sama Sukma. Kemudian 13 itu Clara, Vina, dan Dina. Ya kan? Satu lagi kelompok berapa? Satu lagi kelompok 11. 11 itu ada Wawan, Lin, dan Dewi ya. Oke. Gimana? Ibu, saya mau tanya, Bu. Siapa ini? Iya, Bu. Novi ya. Lia. Oh, Lia. Sorry. Ibu, ini kan yang ini kan 3 muatan ini apa boleh ada tambahan dimasukin ke makalah atau wajib 3 aja poinnya? 3 poin tuh maksudnya yang pertama tadi. Kan ini kan pertama, yang kedua kan ada harapan dengan adanya teknologi, terus yang ketiga kan teknologi serba tahu dan sekian gitu. Oh, yang evaluasi ini. Yang motivasi, sorry. Yang master, servant gitu. Oh, tidak harus ini, tidak hanya ini, boleh ditambahkan yang lain lagi. Ini hanya sebagai gambaran saja. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama, Lia. Yang lain? Nggak apa-apa kalau sekarang masih bingung. Mungkin karena belum mencari tahu ya. Nah, setelah ini, kalian mau berdiskusi via Zoom atau lewat WA saja? WA grup sendiri? Berdiskusi kelompok atau kelas ini ya, Bu? Kelompok kecil-kecil tadi. Oh, lewat grup WA, Bu. Grup WA aja ya. Grup WA saja, Bu. Oke, baik. Oke, kalau gitu, kalau kalian mau berdiskusi via grup WA, nah silakan kalau sekarang mau bertanya boleh. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan, baru kita akhiri meeting Zoom ini dan kalian berdiskusi lewat grup WA. Nah, nanti di akhir, kan pasti saat diskusi kalian menemukan paling nggak hasil-hasil atau kerangka atau apa. Apapun hasil diskusinya nanti, boleh ditulis di chat atau mau ditulis di kertas atau apa. Kalau ditulis di kertas berarti nanti difoto aja. Terus hasil diskusi yang sudah diperoleh hari ini dikirim di WA group ya. Mau di kertas boleh atau mau ditulis langsung diketik di chat juga boleh. Gitu? Baik. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka meeting Zoom hari ini saya akhiri dulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke. Ya, Bu. Sampai ketemu di grup WA. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima Ya. kasih. Ibu.